Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tauhid, pelajaran tentang la ilaha illallah atau syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari kitab Fatawa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Dan fatwa-fatwa yang akan kita baca kesempatan kali ini akan lebih banyak membahas tentang masalah tauhidul asma wa sifat, tauhid tentang nama dan sifat Allah. Selanjutnya Thalabul madaris, sejumlah pelajar madrasah atau sekolah di sebagian negeri Islam mempelajari bahasanya akidah Ahlussunnah adalah mengimani nama Allah Ta'ala dan sifatnya tanpa diselewengkan, tanpa diingkari, tanpa dibahas bentuknya dan tanpa diserupakan. Wahal, maka apakah pembagian Ahlussunnah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Madrasah Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, atau komunitas Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, dan Madrasah Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah klasifikasi yang benar. Dan bagaimanakah sikap seorang muslim terhadap ulama yang terjumus dalam mentakwil sejumlah sifat-sifat Allah? Jawaban Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala tidaklah dilakukan bahasanya apa yang dipelajari oleh sejumlah pelajar di madrasah tersebut. Bahasanya akidah Ahlussunnah adalah mengimani nama Allah Ta'ala dan sifatnya tanpa diselewengkan, tanpa diingkari, tanpa dibahas bentuknya dan tanpa diserupakan dengan makhluk. Itulah mutabik, itulah yang sesuai lil waqi' dengan realita, berkenaan dengan akidah Ahlussunnah. Kama tasyhadu bidzalika, sebagaimana dibuktikan oleh buku-buku Ahlussunnah al-mutawwalah wal mukhtasarah, baik buku yang tebal-tebal ataupun yang tipis-tipis. Wawa, dan itulah kebenaran yang mencocoki ajaran Quran dan Sunnah dan perkataan para salaf. Dan itulah muqtada konsekuensi dari an-nadar as-sahih, telaah yang benar dan akal yang jelas. Walasna, dan tidaklah kita bisodat dalam rangka sardi membawakan afradil adillah, rincian-rincian dalil dalam masalah ini. Li adami talabi fi soal, karena si penanya tidaklah meminta hal tersebut dalam pertanyaannya. Namun kami akan berikan jawaban tentang apa yang dia minta, yaitu pembagian Ahlussunnah menjadi dua kelompok, yaitu dalam dua komunitas. Yang pertama adalah Madrasah Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, yang mereka punya kekhasan melarang, menyelewengkan atau membelokkan teks dari makna zahirnya. Kemudian yang kedua Madrasah Asy'ariyah dan Maturidiyah al-mujibin, yang mewajibkan untuk membelokkan teks dari makna zahirnya berkenaan dengan nama dan sifat Allah. Maka kami katakan satu hal telah dimaklumi, bahasanya di antara dua komunitas tersebut terdapat perselisihan yang nyata fil manhaj, dalam metode ya ta'alaq berkenaan dengan nama dan sifat Allah. Maka komunitas yang pertama yuqarriru muallimuha, para pengajarnya menegaskan wajibnya mempertahankan teks dengan makna zahirnya fima yata'alaqu bi asma'illahi wa sifatihi, berkenaan nama dan sifat Allah. Wa ma'ana fi, diiringi dengan meniadakan apa yang wajib ditiadakan dari Allah Ta'ala berupa tamtsil, menyamakan dengan makhluk atau membahas bentuknya. Sedangkan madrasah yang kedua, para pengajarnya yuqarrir, menegaskan wajibnya membelokkan teks dari makna zahirnya berkenaan dengan nama dan sifat Allah. Dan dua metode ini adalah metode yang mutaghayyirani, berbeda tamaman 100%. Wa yadhhar, dan akan nampak perbedaan keduanya dengan contoh sebagai berikut. Contohnya firman Allah Ta'ala, bahkan dua tangan Allah terbentang. Allah memberikan yunfiku kaifa yasha, memberikan karunia-Nya sebagaimana yang Dia kehendaki. Waqal, dan Allah berfirman dalam apa yang Allah ceritakan tentang mu'atabati iblis, celaan iblis ketika dia menolak untuk bersujud kepada Adam dengan perintah Allah. Qal,
Allah berfirman, ya iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu antasjuda lima khalaqtu biyadayya, untuk bersujud hormat kepada makhluk yang kuciptakan dengan dua tanganku. Maka para pengajar di dua madrasah tersebut berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan dua tangan yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam ayat ini, surat Shad 75. Maka ahlul madrasatil ula, para guru di madrasah yang pertama mengatakan wajib kita pertahankan maknanya sebagaimana makna zahirnya dengan menetapkan adanya dua tangan yang hakiki bagi Allah Ta'ala dalam bentuk yang layak bagi keagungan Allah. Sedangkan para guru di madrasah yang kedua mengatakan wajib dibelokkan maknanya dari makna zahirnya dan haram menetapkan adanya dua tangan yang hakiki bagi Allah Ta'ala. Lantas mereka berselisih tentang apa yang dimaksudkan dengan dua tangan. Apakah artinya adalah al-quwah, kekuatan, ataukah nikmat? Wabihadal misali, dan dengan contoh ini jelaslah bahasanya dua metode dari dua madrasah ini berbeda, mutaghayyirani, dan berbeda. Dan tidak mungkin setelah perbedaan ini mereka menyatu dalam satu label yang sama, yaitu ahlu sunnah. Dan jika demikian, fala budda, maka tidak boleh, tidak label ahlu sunnah itu harus khas menjadi milik, melekat pada salah satu dari keduanya tanpa yang lain. Lantas kita memberikan penilaian di antara keduanya dengan adil, yaitu dengan objektif. Dan kita timbang dua metode di atas dengan timbangan yang adil, yaitu kitabullah ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat dan tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dari generasi terdahulu umat ini dan para imamnya. Walaysa fi hadzal mizan ma yadullu, dan dalam timbangan ini tidaklah dijumpai hal yang menunjukkan biayi wajhin min wujud dalalah, baik dengan salah satu metode pemahaman, baik yang disebut dengan metode mutabaqah, tadamun ataupun iltizam, baik yang tegas ataupun yang sarihan ataukah isyarat, yang menunjukkan benarnya metode ahlul madrasah tsaniyah, orang-orang yang berada di madrasah yang kedua. Bahkan wa fi hadzal mizan, dan dalam timbangan itu, yaitu timbangan yang adil, timbangan Quran dan Sunnah, terdapat hal yang menunjukkan secara jelas atau bahkan zahir atau isyarat menunjukkan benarnya pendapat penganut madrasah yang pertama. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini yang jelaslah hendaknya wasfu label ahlu sunnah itu khusus untuk madrasah yang pertama. Tidaklah bersekutu dengan mereka dalam masalah ini dalam label ahlu sunnah para penghuni madrasah yang kedua. Li'anal hukma, karena memutuskan bahasanya madrasah yang kedua itu bersekutu iyahum dengan madrasah yang pertama, itu adalah keputusan yang zalim karena menyatukan di antara dua hal yang bertentangan. Wal jauh, dan kezaliman itu terlarang secara syariat. Dan menyatukan dua hal yang bertentangan itu satu hal yang tidak mungkin menurut akal sehat. Adapun perkataan ahlul madrasah tsaniyah, prinsip penganut madrasah yang kedua yaitu ahlu ta'wil, tidaklah terlarang mentakwil nama dan sifat Allah idza lam yata'arad hada, jika ini tidak bertentangan dengan teks syariat. Maka kami katakan bahasanya semata-mata membedolkan lafaz dari makna zahirnya tanpa dalil syar'i itu sudah menyelisihi dalil, dan itu sudah tergolong berbicara tentang Allah tanpa ilmu, padahal itu satu hal yang Allah haramkan dalam firman-Nya di surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Mahalus syahidnya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah mengatakan yang dimaksud dengan dua tangan adalah dua nikmat atau dua kekuatan misalnya. Dan termasuk dalam ayat wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, janganlah engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya.
Maka mereka ahlu takwil, orang yang mentakwil membelokkan makna untuk nama dan sifat Allah tidak memiliki ilmun ma'thurun, ilmu yang berdasarkan asar atau riwayat dalam takwil yang mereka lakukan. Tidak pula memiliki nadarun ma'kulun, telaah yang logis sesuai dengan akal. Siwa selain subahin, sejumlah subhat yang mereka gunakan untuk yang mereka gunakan yunaqidu ba'duha ba'da, yang subhat tersebut satu dengan yang lain saling membatalkan. Wa ilzam 'alaiha, dan konsekuensi dari subhat-subhat tersebut minan naqs, ketidaksempurnaan pada zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Wa wahyi, dan dalam wahyunya aktsar, ketidaksempurnaan yang lebih banyak daripada apa yang mereka kira. Minan naqas, berupa ketidaksempurnaan karena menetapkan nama dan sifat sebagaimana makna zahirnya. Walaysa hadza maudi'ul basti, dan ini bukanlah maudi'ul basti, tempat untuk berpanjang lebar tentang masalah ini. Namun yang menjadi maksud adalah menjelaskan bahasanya wasfa label ahlu sunnah tidak mungkin diberikan kepada dua kelompok yang berbeda jalannya, ghayat at-taghayyur, betul-betul berbeda. Wa inna yastahiqu, namun jadi hak mangkana qauluhu, siapa saja yang ucapannya mencocoki sunnah, faqat hanya itu yang punya hak. Dan tidaklah diragukan bahasanya peserta madrasah yang pertama yang tidak melakukan takwil lebih berhak untuk mendapatkan label di atas, yaitu label ahlu sunnah. Label yang disebutkan yaitu label ahlu sunnah dibandingkan penghuni madrasah yang kedua, yaitu para ahlu takwil. Liman nadhar, untuk siapa saja yang mentelaah metode keduanya bi ilmin, dengan berdasarkan ilmu, wa insafin, dan objektivitas. Fala yasihu, maka tidaklah sah pembagian ahlu sunnah menjadi dua kelompok. Bahkan ahlu sunnah itu cuma satu kelompok saja. Adapun mereka beralasan dengan perkataan Ibnul Jauzi dalam masalah ini, maka kami katakan bahasanya perkataan ulama itu memiliki sifat yuhtajju laha wala yuhtajju biha. Ditanyakan dalilnya, bukan dipakai sebagai dalil. Yuhtajju laha artinya ditanyakan dan dituntut apa dalilnya. Dikatakan demikian dan demikian. Bukan yuhtajju biha dijadikan sebagai dalil. Dan bukanlah perkataan satu dari ahlul ilmi itu hujah atas yang lain. Adapun perkataan mereka bahasa Imam Ahmad, awala melakukan takwil dalam hadis, hati manusia di antara dua jari di antara jari-jari Allah, dan melakukan takwil terhadap hadis bahasanya Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi, dan melakukan takwil terhadap ayat wa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Maka kami katakan la yasihu, tidaklah terdapat riwayat yang sahih dari Imam Ahmad bahasanya beliau mentakwil dua hadis yang telah disebutkan. Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala di Majmu' Fatawa jilid yang kelima mengatakan wa amma mahakahu Abu Hamid Al-Ghazali, adapun hikayah atau kutipan dari Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i tentang Imam Ahmad, bahasa Imam Ahmad tidak melakukan takwil kecuali untuk tiga hadis, yaitu Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi, kemudian hati manusia itu di antara dua jemari, di antara jemari-jemari Allah Ar-Rahman. Demikian juga hadis yang mengatakan sungguh aku mendapati napas Allah Ar-Rahman dari arah Yaman. Maka kutipan yang dibawakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali ini adalah kadzibun ala Ahmad, kedustaan atas Imam Ahmad. Tidak ada satupun yang menukilnya anhu dari Imam Ahmad bi isnadi dengan sanad. Walam ya'rif ahadun min ashabi naqla dzalika anhu, dan tidaklah diketahui satupun dari ashab Ahmad, murid-murid Imam Ahmad, yang menukil hal tersebut anhu dari Imam Ahmad. Intah sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Dan kaidah dalam masalah ini bahasanya orang yang paling mengerti perkataan satu imam adalah murid-murid imam tersebut. Yang paling mengerti tentang pendapat Imam Syafi'i adalah Syafi'iyah. Yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Imam Ahmad itu Hanabilah.
Yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Imam Malik itu Malikiyah. Di sini kita jumpai nukilan Syafi'iyah tentang Imam Ahmad, karena Abu Hamid Al-Ghazali itu Syafi'i. Nukilan Syafi'iyah tentang Imam Ahmad dengan nukilan, membawakan nukilan yang tidak dikenal oleh Hanabilah. Walam ya'rif ahadun min ashabihi naqla dzalika anhu. Hanabilah tidak ada yang tahu. Sudah cukup untuk menunjukkan kalau itu dusta. Itu dusta. Ini sama saja kemudian ada seorang guru, seorang ustadz, ada orang yang tidak pernah hadir di majelis ustadz tersebut mengatakan bahasanya ustadz ini punya pendapat demikian. Ya. Dan semua yang rajin hadir terbelalak dengan itu. Benar dia punya demikian. Nah, benar dia punya pendapat demikian. Tidak pernah dia kayak gitu. Nah, maka cukup dengan terbelalaknya murid-muridnya, kagetnya murid-muridnya, itu bukti kalau itu nukilan yang tidak benar. Ya, itu nukilan yang tidak benar. Ini nggak pernah ngaji sama Ustadz A. Ya, kemudian dia bisa cerita Ustadz A punya pendapat ini. Diceritakan pada semua murid-muridnya, pada bingung semua. Masa? Nah, maka cukup dengan masa itu sudah menunjukkan kalau itu bohong. Itu kaedahnya demikian. Masa beliau bilang demikian, dan itu semua muridnya. Dan yang ngasih kutipan bukan muridnya, hadir pun belum pernah. Ya. Cuma katanya. Muridnya semua mengatakan enggak. Nah, masa beliau bilang seperti itu? Masa itu sudah ingkar itu. Itu dan nilainya sudah pengingkaran dan ya, statusnya adalah pendustaan. Itu enggak benar. Nah, wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Imam Ahmad tidak mentakwilnya, namun Imam Ahmad mentafsirkannya dengan sebagian konsekuensinya. Wa al-ilmu, dan itu adalah ilmu, sebagai sanggahan terhadap Jahmiyah yang menafsirkannya berbeda dengan apa yang jadi maksudnya. Di mana za'amu mereka Jahmiyah beranggapan annaha bahasanya ma'iyah itu taqtadi mengharuskan bahasanya Allah itu berada di setiap tempat dengan zatnya. Ta'alallahu an qaulihim, maha tinggi Allah dari ucapan mereka. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan bahasanya kebersamaan di sini artinya meliputi makhluknya. Alati min jumlatiha, yang diantara makna dari meliputi itu adalah mengetahui mereka. Dan bahasanya kebersamaan di sini la taqtadi, tidak mengharuskan al-hulul, menitis, tidak pula ikhtilat, bercampurnya zat sebagaimana garam bercampur dengan air. Ya, bal hiya fi kulli mawdi'in bihasabihi. Dan yang benar ma'a itu fi kulli mawdi'in, di setiap kalimat, bihasabihi, sesuai dengan konteksnya masing-masing. Walihada, oleh karena itu yuqalu, ada kalimat saqani labanan ma'ahu ma'un. Dia ngasih aku minuman berupa susu yang bersama susu itu ada air. Maka di situ artinya ikhtilat, percampuran zat. Ma'a di situ percampuran zat, air tadi dicampur dengan susu. Wa yuqal sholaitu ma'al jamaah, aku sholat ma'al jamaah bersama sejumlah orang. Itu tidak menyebabkan terjadinya percampuran zat. Zatnya tetap beda-beda. Kalau susu bersama air itu zatnya campur, lebur, menyatu. Kalau aku sholat bersama jamaah, bersama rombongan orang, zatnya tidak bercampur. Kemudian lebur orang ini. Menyatu jadi satu-satu, udah jadi makhluk. Jadi-jadian, enggak. Itu zatnya sendiri-sendiri. Itu si A, si B, si C, si D, 10 orang. Cuma menghasilkan ya ittihadul makan. Ma'a di situ maknanya kesatuan tempat. Namun tidak ikhtilatuz zawat. Tidak menyebabkan, tidak bermakna percampuran zat. Cuma ya, kesatuan tempat. Wa yuqalu fulanun ma'ahu zaujatuhu. Kalimat yang lain misalnya
Itu fulan itu bersamanya ada istrinya. Maka di contoh yang pertama ma'a di situ iqtadat al-masja menghasilkan makna bercampur wal ikhtilat dan bercampurnya zat. Sedangkan kalimat yang kedua maknanya adalah al-musyarakah fil makan wal amal biduni ikhtilat. Saya sholat bersama rombongan itu. Itu artinya kebersamaan dalam tempat dan aktivitas. Tempatnya sama, aktivitasnya sama. Biduni ikhtilat, tanpa percampuran zat. Tidak kemudian jadi zat baru. Tidak. Terus jadi makhluk baru, alien. Makhluk asing. Kemudian fulan itu bersama istrinya. Ya, artinya hatinya yang bersama istrinya, cintanya bersama istrinya. Ya, meskipun istrinya di Pontianak, orangnya di Jogja. Wah. Atau yang lainnya, maka fulan itu bersama istrinya kayaknya sendiri, kayaknya jomblo sendiri, namun itu tidak jomblo, hatinya bersama istrinya. Wafithalis, maka contoh yang ketiga iqtadat al-musahabah, cuma menghasilkan makna kebersamaan wa ilam yakun istirak, meskipun tidak ada kesamaan tempat dan aktivitas. Aktivitasnya beda, tempatnya beda, namun bersama. Ya, istri dalam artian kesamaan hati, kesamaan pikiran, kesamaan cinta dan yang lainnya. Dan jika demikian tabayyana, jelaslah bahasanya makna ma'iyah kebersamaan itu berbeda-beda tergantung bersama itu disambungkan ke apa. Matudofu ilaihi, dikaitkan dengan apa. Maka kebersamaan Allah Ta'ala terhadap makhluknya berbeda dengan kebersamaan al-makhlukin limithlihi, makhluk dengan sesama makhluk. Walayum kita tidaklah mungkin kebersamaan Allah taqtadi menghasilkan makna al-masja, bercampur dan ikhtilat, bercampurnya zat Allah bercampur dengan zat manusia, tidak mungkin. Atau tidak mungkin juga musyarakah fil makan, kesamaan tempat, kan itu satu hal yang mustahil terjadi pada Allah Azza wa Jalla. Kenapa mustahil? Li thubuti mubayyanah, karena jelas ada perbedaan antara Allah li khalqi dengan makhluknya. Yaitu uluwihi alaihim, Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa ala hadza yakunu ma'ana, meskipun demikian, meskipun Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya, Allah bersama kita, wa huwa pada zat Allah di atas arsy, di atas langit yang 7. Kenapa dia tetap bersama kita? Karena Allah muhitun bina ilman, ilmunya, pengetahuannya meliputi kita, kekuasaannya meliputi kita, sultanan kekuasaannya meliputi kita, pendengarannya, penglihatannya, pengaturannya, semuanya meliputi kita. Wa ghair dzalika, dan yang lainnya yang merupakan konsekuensi rububiyah. Oleh karena itu jika fasaraha, jika ada yang menafsirkan ma'iyah kebersamaan, mufassirun, orang yang menafsirkan, dia tafsirkan dengan ilmu, lam yakhud biha an muqtadaha, maka itu tidak keluar dari konsekuensi makna ma'iyah. Walam yakun muta'awila, dan itu tidaklah muta'awila, dia tidaklah melakukan ta'wil, illa kecuali menurut orang yang memahami ma'iyah itu maknanya cuma tunggal, yaitu kebersamaan dalam tempat atau bercampur dan ikhtilaf. Ala kulli halin, di kalimat apapun. Dan ini adalah pemahaman Jahmiyah. Yang mereka tidak bisa memahami ma'a kecuali ikhtilatul, kebersamaan tempat. Waqad sabaqa, dan telah lewat, bahasa ini satu hal yang laisa bimuta'ayyan, bukan sebuah keniscayaan. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Ada keadaan-keadaan tertentu yang menunjukkan bahwasanya bersama di situ tidak kesatuan tempat. Ini, di tempat yang lain Syaikh Ibnu Utsaimin memberikan contoh di Qaidul Muthla, Syaikh Ibnu Utsaimin memberikan contoh, namsi wal qamaru ma'ana, kami berjalan wal qamaru ma'ana, dan rembulan bersama kami. Dan itu lughatul Arabiyyah fusha, ini bahasa Arab yang fasih. Kami berjalan dan rembulan bersama kami, padahal bainahu wa bainahu jarak yang sangat jauh sekali. Maka sama sekali ma'iyah, ma'a itu tidak
pasti mengharuskan kebersamaan tempat. Hada demikian binisbah berkaitan dengan nukilan dari Imam Ahmad tentang mentakwil 3 teks hadis di atas atau 3 teks syar'i di atas. Wa amma bin nadhar laha, adapun dengan memperhatikannya min haitsu dari sisi alatihia itu sendiri faqad taqaddam telah lewat baru saja, tidak ada takwil untuk ayat. Idza fasaraha mufassirun, jika ada yang menafsirkannya dengan orang yang menafsirkan ma'a dengan ilmu. Li'annahu tafsirun laha, karena itu menafsirkan ma'a kebersamaan dengan sebagian konsekuensinya. La naqla laha, bukan memindahnya dari makna yang menjadi konsekuensinya. Adapun hadis bahasanya hati manusia seluruhnya di antara 2 jemari Allah seperti satu hati. Allah belok-belokkan kemana saja Allah kehendaki. Maka disediakan oleh Muslim dalam sahihnya di Kitabul Qadar di bab yang ketiga. Walaysa fi, dan tidak ada pada hadis ini takwil menurut ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka mengimani bimadala alaihi, kandungan hadis tersebut, yaitu menetapkan adanya jemari bagi Allah Ta'ala dan jemari tersebut dalam bentuk yang layak bagi kemuliaan Allah. Walayalzam, dan tidaklah mesti ketika hati kita di antara 2 jari, ya, tidaklah mesti bahasanya jari Allah itu menyentuh hati kita, menyentuh jantung-jantung manusia. Karena al-qalbu di sini artinya jantung. Di antara itu tidak mengharuskan sentuhan. Ya, di antara itu tidak mengharuskan sentuhan. Ya. Contohnya, mendung itu Allah atur dan dia letaknya di antara langit dan bumi. Dan mendung itu tidak menempel langit dan tidak menempel bumi. Maka baina itu tidak mengharuskan makna sentuhan. Tidak menghasilkan makna sentuhan. Tidak menghasilkan makna sentuhan. Maka misalnya rumah saya di antara Masjid Al-Asri dan Selokan Mataram, itu tidak mengharuskan sentuhan, enggak menyentuh Masjid Al-Asri dan tidak menyentuh Selokan Mataram. Maka baina itu tidak mengharuskan sentuhan. Dan hadis ini dianggap bermasalah, hati manusia di antara 2 jemari Allah, karena ada asumsi baina itu mengharuskan sentuhan. Akar permasalahannya adalah pra-pemahaman. Ada pra-pemahaman yang sudah asumsi yang sudah dibawa sebelum membaca hadis ini. Yaitu baina, kata-kata di antara itu berarti mengharuskan sentuhan. Pada itu bukan sebuah keharusan. Walayamussus sama'a walal arda, padahal mendung tidak menyentuh langit, tidak menyentuh bumi. Fakadzalika, maka demikian juga hati manusia di antara 2 jemari Allah Ar-Rahman tidak mengharuskan terjadinya sentuhan. Kemudian hadis, Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Maka Syekhul Islam Taimiyah berkomentar tentang hadis ini di Majmu' Fatawa jilid yang ke-6. Qatruya diriatkan dari Nabi SAW bi itsnatin la yathbutu, dengan sanad yang tidak valid. Wal masyhur, dan yang terkenal itu adalah perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, Hajar Aswad itu tangan kanan Allah di muka bumi. Siapa yang sofahahu, menjabat Hajar Aswad dan menciumnya, seakan-akan dia menjabat Allah dan mencium tangan kanannya Allah. Kemudian di jilid yang ketiga dari Majmu' Fatawa, Sharihun, maka kalimat ini jelas dan gamblang bahasanya Hajar Aswad bukanlah sifat Allah dan bukan nafsu sama persis atau sama dengan tangan kanan Allah itu sendiri. Karena ada tambahan fil ardi. Tangan kanan Allah di muka bumi. Faqayyadahu, maka di sini ada persyaratan, yaitu di muka bumi, tidak disebutkan tangan kanan begitu saja. Tidaklah dengan bunyinya bukanlah yaminullah, tangan kanannya Allah, titik. Tidak, tangan kanan Allah di muka bumi.
Wa hukmul lafzi dan makna lafaz al-muqayyad ketika muqayyad berbeda manakala dia mutlak. Makna lafaz itu muqayyad sama mutlak beda. Hajar aswad tangan kanan Allah titik itu beda dengan hajar aswad tangan kanan Allah di muka bumi. Waqal dan Ibnu Taimiyah mengatakan dan siapa yang menciumnya dan menjabatnya seakan-akan dia menjabat Allah dan mencium tangan kanan Allah. Perhatikan garis bawahi seakan-akan. Wa maklumun dan satu yang telah diketahui anal musabbah ghairu musabbah bihi. Bahasanya musabbah itu beda dengan musabbah bihi dengan yang diserupakan. Wajahmu seakan-akan rembulan purnama. Apakah itu sama dengan? Enggak. Berarti wajah dia sama dengan purnama. Kemudian purnama sama dengan wajahnya. Enggak. Itu menunjukkan kalau itu beda. Bahkan itu bukti kalau itu beda. Kata-kata seakan-akan, bagaikan, itu menunjukkan itu dua benda yang berbeda, yang terpisah. Itu dalil kalau itu dua hal yang berbeda dan terpisah. Dalam keberanian beliau seakan-akan singa. Apakah dia sama dengan singa? Sehingga rumahnya digembira loko. Enggak kan? Itu bahkan bukti kalau itu beda. Seakan-akan singa. Itu artinya dia seakan-akan singa. Itu artinya beda. Singa ya singa, dia ya dia. Maka ini maka sama sekali itu tidak mau mengatakan, sama sekali di sana tidak ada tamtsil yang memerlukan takwil. Kalimat ini kalau sebagai hadis maka dhaif, tadi dikatakan masyhur perkataan Ibnu Abbas. Perkataan Ibnu Abbas ini itu tidak menghasilkan tamwil, tidak menghasilkan tamtsil. Mengatakan bahasanya makhluk Allah sama dengan zat Allah. Tidak. Kenapa? Karena ada dua alasan. Fil ardi. Kemudian alasan yang lain seakan-akan. Itu malah menunjukkan kalau itu dua hal yang berbeda. Intah sekian kutipan dari Majmu' Fatawa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa ala hatta maka berdasarkan hal ini fala yakunul hadis, maka tidak hadis itu diantara adalah hadis tentang sifat. Maka bedakan dalam hal ini dua hal. Mentakwil sifat dan bedakan antara antara kemudian mentakwil sifat dan dalilus sifat. Bedakan antara mentakwil sifat dan mentakwil dalilus sifat. Maka isi hadis ini bukalah sifat, sehingga kemudian penjelasan dalam hal ini dikatakan mentakwil sifat. Namun hadis ini apakah dia dalilus sifat? Ada orang yang beranggap kalau itu dalilus sifat. Ada yang beranggapan itu dalilus sifat. Kenapa dia? Dan dia salah paham kalau itu dalilus sifat. Dengan dua penjelasan yang telah disebutkan. Dengan al-uraian yang telah disebutkan. Maka seorang itu menganggap itu dalilus sifat. Itu belum tentu diterima. Dalilus sifat itu belum tentu diterima. Ketika orang itu mentakwil dalilus sifat, padahal apakah itu dalilus sifat ataukah belum, itu belum tentu. Itu berbeda dengan mentakwil sifat. Mentakwil sifat Allah berbeda dengan mentakwil sesuatu yang dianggap sebagai dalilus sifat. Yauma yuksafu an saq, hari di mana tersingkaplah saq, ayat Al-Quran. Maka Ibnu Abbas mengatakan saq di situ artinya al-qurabu, kesusahan. Apakah Ibnu Abbas mentakwil sifat? Tidak. Beliau mentakwil dalilus sifat.
Ya, belum takwil dalil sifat karena yauma yuksafu an saq itu diperselisihkan. Apakah dia sak di situ sifat ataukah bukan? Apakah sak di situ betis Allah ataukah bukan? Ya. Dan Ibnu Abbas menganggap itu bukan dalil sifat misalnya. Maka tidaklah kita katakan beliau mentakwil sifat. Ya, tidaklah kita katakan beliau mentakwil sifat. Karena beliau tidak menilai itu sebagai dalil sifat Allah. Maka ada pernyataan, ada kesimpulan dari Ibnu Taimiyah, tidak dijumpai satupun salaf yang mentakwil sifat. Itu tidak boleh disanggah dengan Ibnu Abbas mentakwil yauma yusaqfu an saq. Karena apakah sak di situ sifat ataukah bukan? Mahalul khilaf. Dan beliau berkeyakinan itu bukan sifat. Karena di situ tidak ada sakullah, tidak ada. Tidak ada idhofah, tidak ada penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perlu didudukkan ini mentakwil sifat atau mentakwil dalil yang dianggap dalil sifat. Ya, bedakan antara dua hal tersebut, mentakwil sifat ataukah mentakwil dalil yang dianggap sebagai dalil sifat. Walah hadza berdasarkan hal ini, fala yakunu al hadis, maka hadis itu bukanlah berbicara tentang sifat Allah Ta'ala alati uwilat yang ditakwil kepada makna yang mesti zahir, fala takwila fihi aslan, maka tidak ada takwil sifat dalam hadis ini sama sekali. Karena itu bukan mengandung sifat. Itu. Wa amma qauluhum, adapun perkataan mereka. Bahasanya ada dua madrasah, yang satu madrasah Ibnu Taimiyah. Maka kita katakan penisbatan madrasah ini pada Ibnu Taimiyah adalah tak tuhim. Nisbah ini memberikan kesan annahu, bahasanya Ibnu Taimiyah la yusbaq ilaiha, tidak memiliki pendahulu dalam madrasah ini. Wa hadza khata'un, dan ini satu hal yang keliru. Karena pendapat Ibnu Taimiyah adalah makana ali salafus saleh. Sama persis dengan pendapat dan akidah salafus saleh dan para a'immah. Maka Ibnu Taimiyah bukanlah yang mengada-ada madrasah ini sebagaimana yuhim, kesan, image yang ditimbulkan dari ucapan si penutur. Alladzi yuridu, yang dia menginginkan untuk merendahkan kemuliaan madrasah ini. Wallahul musta'an. Kemudian poin yang kedua, adapun sikap kita terhadap para ulama yang melakukan takwil, kita katakan man urifa minhum, siapa saja yang dikenal di antara mereka memiliki niat yang baik. Wa kana lahu qaddama sidqin fiddin, dan beliau adalah seorang yang berjasa dalam agama ini, seorang yang dikenal dengan mengikuti sunnah. Fa huwa ma'dzurun, maka dia dimaklumi dengan takwilnya yang merupakan takwil yang sa'ih, takwil yang boleh. Dan takwil itu adalah disebut dengan takwil sa'ih manakala takwil tersebut takwil yang keliru. Tapi boleh di sini bukan berarti boleh melakukan takwil. Sa'ih di sini artinya boleh di sini bukan artinya boleh melakukan takwil. Namun terjemah bebasnya takwil yang bisa dimaklumi. Ya, takwil itu sa'ih, takwil yang boleh atau takwil yang dimaklumi manakala lahu wajhun fil lughati, memiliki wajah, memiliki sisi pembenar menurut sudut pandang bahasa. Ya, menurut sudut pandang bahasa, dan dalam bahasa Arab yadun itu ya, terkadang bisa artinya memang kudratun atau nikmatun, itu terkadang bisa. Sehingga ketika ada orang mentakwil yadun dengan kudrah, maka masih takwil yang sa'ih, takwil yang boleh, takwil yang masih bisa dimaklumi. Karena dalam bahasa Arab memang terkadang yadun artinya ya, kudrah atau nikmatun. Lakin udhru dzalika, akan tapi pemakluman terhadap beliau dalam hal itu la yamna, tidaklah melarang kita untuk menyalahkan cara beliau yang menyelisihi salafus saleh, yaitu memberlakukan teks sebagaimana makna zahirnya.
Wa i'tiqadu madalla alaihi dzalika dzahir, dan meyakini kandungan dari dzahir tersebut tanpa takyif, tanpa tamsil. Karena wajib kita tafrik bedakan antara penilaian terhadap ucapan dan penilaian terhadap pengucap. Kita bedakan antara penilaian terhadap perbuatan dan pelaku perbuatan. Maka ucapan keliru manakala shadiran muncul dari istihad dan niat yang baik, la yudhammu alaihi qailuhu, maka pengucapnya tidak dicela. Bahkan yakunu lahu ajrun, baginya ganjaran karena istihadnya, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hakim beristihad kemudian benar, untuknya 2 pahala. Dan jika dia menetapkan hukum beristihad kemudian keliru, untuknya 1 pahala saja, muttafaqun alaihi. Kemudian bolehkah ulama yang terjun dalam takwil itu dikasih label sesat? Wa amma wasfuhu bid-dhalal. Adapun memberikan labeling kepada si beliau dengan label dolal, maka dirinci. Fa in urida bid-dhalal ad-dhalal al-mutlaq. Jika yang dimaksudkan dengan sesat adalah sesat, ya, sesat dalam pengertian yudhammu bi al-mausuf, ya, tercelanya orang yang dapat label tersebut, wa yumqat alaihi, dan dimurkainya orang yang dapat label itu, fahadha la yatawajjah fi misli hadzal mustahid, maka ini tidak boleh yatawajjah, ditujukan dolal dengan makna semacam ini tidak boleh ditujukan kepada semisal mustahid ini. Alladzi ulama minhu husnun niyah, yang diketahui bahkan diyakini, ya, beliau memiliki niat yang baik dan beliau adalah orang yang berjasa dalam agama dan seorang yang terkenal mengikuti sunnah. Kemudian yang kedua, wa in urida bidolal, jika yang dimaksud dengan dolal adalah mukhalafatu qaulihi li shawab, pendapatnya itu menyelisihi kebenaran, min ghairi isy'arin, tanpa menunjukkan adanya celaan dengan kata-kata dolal tadi, tidak ada penunjukan pada celaan terhadap si pengucap, maka labeling dolal untuk ulama yang keliru dalam masalah takwil, fala ba'sa bidzalik, hukumnya tidak mengapa. Li'anna misla hadza laisa dolalan mutlaqan, karena dolal di sini bukanlah dolal yang mutlak. Li'annahu min haitsul wasilah shawabun, karena dari sisi sarana dia beristihad maka itu benar. Haitsu di mana beliau telah mencurahkan kesungguhannya untuk sampai kepada kebenaran, akan tapi bi'tibar dengan melihat hasilnya itu adalah dolal. Haitsu kana, di mana halnya adalah menyelisih kebenaran. Wa bi hadzal tafsil, maka dengan rincian ini maka yazulu, maka hilanglah al-iskal, kebingungan, wa tahwil, dan hal yang dianggap ngeri. Wallahul musta'an. Maka di sini kita jumpai bahasa dolal itu punya 2 makna. Punya 2 makna dalam labeling. Bisa jadi dolal itu artinya tersesat dalam artian keliru. Sebagaimana bahasa kita dia tersesat jalan, itu tidak menunjukkan celaan. Beliau tersesat jalan, nggak tahu Jogja, baru pertama kali di Jogja, akhirnya tersesat jalan. Dhalla tariqa. Ya, apakah itu celaan? Enggak. Ya maklum, karena ya baru pertama kali di Jogja. Maka dhalla tariqa, dhalla di situ tidak tercela. Non kalau dhalla di situ kesannya, image-nya celaan, maka tidak boleh. Ya, catatan penting berkenaan dengan apa yang telah kita baca, bahasanya kaidah Ahlussunnah menyepakati sifat Allah adalah dibiarkan sebagaimana makna zahirnya. Perlu diketahui makna zahir itu bukan makna leksikal, makna kamus, bukan. Jadi sebagian orang memaknai zahir, makna zahir itu makna leksikal, makna kamus. Enggak. Jadi, bukan itu makna zahir. Makna zahir itu adalah makna satu kata berdasarkan konteksnya. Jadi, dengan menimbang sawabik walawahiq, kata di depannya, kata di belakangnya. Contoh salah paham, dikira makna zahir itu adalah makna leksikal tadi. Hajar aswad, tangan kanan Allah di muka bumi. Ini dikira kemudian makna zahirnya adalah
Ya, yamin tangan kanan. Sudah, kemudian tangan kanan. Ya, sudah dimaknai dengan makna kamus. Ya, dengan makna kamus, oh itu tangan kanan Allah. Dibuka yamin itu tangan kanan, sudah kemudian oh ini berarti ada makhluk yang maka ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, di sini mengandung tamtsil sehingga harus ditakwil. Harus ditakwil dari makna zahirnya. Padahal enggak. Ya, perhatikan sawabik walawahik. Kata di depannya, kata di belakangnya. Nah, makna yang makna satu kata dengan menimbang sawabik walawahik, kata di depan, kata di belakang, dan kemudian jadi satu rangkaian. Itu makna zahirnya. Nah, kata di belakangnya itu menunjukkan tangan kanan Allah di muka bumi. Selesai. Dengan melihat lawahik, dengan melihat kata setelahnya menunjukkan kalau itu bukan makna zahirnya tidaklah makna zahir dari kalimat ini bukan mengatakan bahwasanya Hajar Aswad tangan kanan Allah. Itu makna zahir. Makna zahir kalimat ini tidaklah menunjukkan bahwasanya Hajar Aswad tangan kanannya Allah. Tidaklah ini dikatakan sebagai makna zahir kecuali orangnya tidak faham apa itu makna zahir. Karena dia kira makna zahir yaminullah, oh yamin dibuka kamus, oh tangan kanan. Oh berarti ini tangan kanan Allah. Gitu. Itu berarti mengira zahir itu makna leksikal. Padahal bukan demikian. Maka contoh yang lain misalnya Allah mencela seorang hamba. Di satu hadis yang sahih, wahai fulan, kenapa engkau tidak memberi aku makan? Maka kemudian setelah itu Allah jelaskan apa yang dimaksud, wahai fulan, kenapa engkau tidak beri aku makan? Itu ada si hambaku fulan, dia kelaparan dan dia ada di dekatmu, kenapa engkau tidak ngasih makan ke dia? Maka di sini beda, maka nanti akan kelihatan apa itu makna zahir. Makna zahir dari hadis ini bukan berarti Allah itu lapar dan minta makan sama hambanya, enggak. Karena lawahiknya menjelaskan yang dimaksud dengan Allah minta makan adalah ada seorang hamba yang kelaparan, ada seorang hamba Allah kelaparan. Celaan kepada orang yang tidak mau ngasih makan sama Allah itu bukan berarti Allah perlu makan. Sama sekali bukanlah makna zahirnya Allah perlu makan, berhajat pada makan. Sama sekali tidak. Itu bukan makna zahir. Itu makna leksikal. Karena makna zahir itu menimbang sawabik walawahik. Menimbang kata-kata di depan dan di belakangnya. Makna zahirnya sama sekali tidak menunjukkan Allah memerlukan makan. Makna zahir daripada Allah meminta makan kepada hambanya adalah adanya seorang manusia yang kelaparan berhajat kepada makan. Dan di dekatnya ada orang yang bisa bantu namun dia diam dan tidak mau bantu. Itulah celaan kepada orang yang tidak mau ngasih makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian tadi ada mungkin istilah yang boleh jadi tidak diketahui oleh sebagian dari antum tentang ada dalalah, mutabaqah, tadammun dan iltizam. Maka dalam memahami satu kata itu ada 3 metode penyimpulan. Ya, ada 3 metode dalam menyimpulkannya. Ada dalalah mutabaqah, dalalah utuh. Penyimpulan secara utuh. Misalnya atap rumah. Ya. Maka atap rumah itu kalau dipahami dengan dalal mutabaqah penyimpulan utuh, maka terbayangkan di sana ada genteng, ada paku, ada kayu yang jadi usuk, ada belandar, ada apa, macam-macam. Lengkap satu paket. Ya, nah itu atap rumah. Kemudian ada dalalah tadammun. Ya, ada dalalah
tadamun. Tadamun itu ya mengambil satu bagian dari dalalah yang lengkap tadi, penyimpulan yang utuh tadi. Maka kata-kata ada atap rumah yang indah. Atap rumah dalam kalimat ini menunjukkan ada genteng yang bagus. Nggak mungkin atap rumah tanpa genteng atau sejenis itu. Kalau cuma kemudian kayu, kemudian ini ya tidak disebut atap rumah. Itu menunjukkan ada paku yang dipasang. Dan itu menunjukkan adanya kayu yang tertata rapi. Dan sedangkan dalalah iltizam itu adalah penyimpulan dari sesuatu di luar teks, namun tidak mungkin ada teks tersebut kecuali dengan sesuatu tersebut. Saya melihat atap rumah yang indah. Itu menunjukkan ada tembok. Itu menunjukkan ada tembok. Saya melihat atap rumah namun tidak ada temboknya. Nah, tidak disebut atap rumah. Tidak disebut atap rumah. Cukup orang dengan menyebut saya melihat atap rumah, maka bisa kita simpulkan di situ ada tembok. Cukup dengan itu ya, kita menyimpulkan ya, di situ ada tembok. Saya melihat atap rumah yang indah. Itu cukup dengan kalimat tersebut kita mengatakan ada tukang yang masang ya, yang masang atap itu. Ini sesuatu di luar teks. Tapi tidak mungkin ada teks tanpa itu. Atap rumah yang indah. Saya melihat atap rumah yang indah. Tidak mungkin kecuali ada tukangnya. Ada simsalabim kemudian langsung tertata atap indah. Tidak mungkin. Dan itu menunjukkan ada proses pemasangan. Menunjukkan ada proses pemasangan. Ada proses pengerjaan dan seterusnya. Maka itu namanya dalalah iltizam. Misalnya dalalah iltizam berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita katakan bahasanya Allah itu adalah zat yang ya al-alim atau zat yang qadirun, zat yang maha kuasa. Maka Allah itu zat yang maha kuasa menunjukkan kalau itu hidup dengan dalalah iltizam. Tidak mungkin maha kuasa tanpa hidup. Tidak mungkin maha kuasa tanpa hidup. Kalau dia mati, tidak mungkin maha kuasa. Dan hidup itu tidak ada di teks maha kuasa. Tidak boleh tidak dalam maha kuasa itu ada hidup. Ketika kita katakan orang itu kuat, itu ya, maknanya dia hidup dan sehat. Kalau dia mati, tidak mungkin kita katakan kuat. Paling-paling kita katakan berat ngangkatnya. Tapi kuat enggak. Orang sakit yang kemudian terkapar tidak mungkin kuat. Maka itu namanya dalalah iltizam. Kemudian apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang nama dan sifat Allah? Apa beda antara nama dan sifat? Apakah yalzam mesti kalau ada nama maka nama menunjukkan adanya sifat? Dan apakah jika ada sifat menunjukkan nama? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang nama dan sifat Allah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Itu menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Min ghairi tahrifin, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa diingkari lafadznya, tanpa dibahas bagaimanakah bentuknya yang tidak Allah ceritakan, dan tanpa memastikan kalau itu serupa dengan makhluk. Berbeda antara nama dengan sifat, maka nama adalah nama yang Allah tetapkan untuk dirinya dan sifat adalah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan tentu di antara keduanya terdapat perbedaan yang jelas. Maka nama itu yu'tabaru alaman alallahi,
Teranggap dia adalah alaman, adalah penanda bagi Allah Azza wa Jalla yang mengandung sifat. Wa ilzamu, maka sebuah keharusan jika ada nama maka terkandung sifat di dalamnya. Misalnya nama Allah Ghafurun, Zat yang Maha Pengampun. Maka nama Allah Ghafurun yalzam minhu, mengharuskan bahasanya Allah memiliki sifat, yaitu perbuatan mengampuni. Rahimun, nama Allah Rahimun mengharuskan adanya sifat, dan sifatnya bentuknya adalah perbuatan, yaitu perbuatan menyayangi. Namun tidaklah mesti adanya sifat menunjukkan adanya nama. Contohnya di antara sifat Allah berbicara. La yalzam, tidaklah mesti dari hal ini kita tetapkan bahasanya Allah punya nama Allah mutakallim, zat yang berbicara. Berdasarkan hal ini maka bab sifat itu lebih luas. Kenapa? Karena semua nama mengandung sifat, namun tidak semua sifat mengandung nama. Dan nama itu adalah nama yang indah manakala mengandung sifat. Ya, ini kaidah yang lain. Ya, oleh karena itu maka namun nama itu pasti mengandung sifat, itu sebuah keniscayaan untuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk nama Allah, nama Rasul sama nama Al-Quran. Nama Allah, nama Rasul sama nama Al-Quran, semua namanya mengandung sifat. Maka Al-Quran namanya Al-Furqan, maka dia memiliki sifat menjadi pembeda. Nama Allah adalah nama Quran An-Nur, cahaya. Dan dia adalah cahaya abstrak penerang kehidupan. Dan itu sebuah kenyataan. Ya, lain hanya dengan nama orang. Nama orang tidak mesti mengandung sifat. Ya, ada orang yang namanya selamat dan hidupnya tidak selamat. Ya, hidupnya celaka terus. Ya, keluarganya berkeluarga ya celaka, punya anak ya celaka, punya istri celaka, apa-apa celaka semua. Ada orang yang namanya untung, namun dia rugi terus. Ya. Dan namanya untung, namun apa-apa rugi. Bisnis A rugi, bisnis B rugi, bisnis C rugi semua. Ya. Ya, maka ada orang yang namanya Yahya dan sehari setelah dikasih nama Yahya meninggal dunia. Baru saja kemarin dikasih nama Yahya yang artinya hidup, ya, besoknya meninggal dunia. Namanya tidak menjadi sifat dan kenyataan. Ya. Ada orang yang namanya bejo itu untung, namun tuno semua hidupnya, namun rugi semua kehidupannya. Tuno itu rugi. Maka namanya belum tentu menjadi sifatnya. Ada orang namanya Mahmud, terpuji, namun tercela semua. Ucapannya, tindakannya, perbuatannya tercela semua. Nih. Itu nama manusia. Ya, belum tentu dia menjadi sekedar indah teks namanya. Apakah itu jadi nama yang indah sungguhan? Belum tentu. Nama itu baru indah sungguhan manakala itu jadi kenyataan. Itu artinya indah, kemudian kenyataannya seperti itu. Itu baru nama yang indah sesungguhnya. Nah, semua nama Allah itu indah. Bahkan berada dalam puncaknya indah. Karena maknanya indah dan itu kenyataannya. Dan itu kenyataannya. Kemudian apakah nama Allah itu terbatas dengan angka-angka tertentu? Nama Allah tidaklah terbatas dengan angka tertentu. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, anak dari hambamu, anak dari budak perempuanmu. Sampai mengatakan, aku memohon kepadamu dengan semua nama itu adalah namamu. Kau namakan dirimu dengannya. Atau engkau turunkan nama tersebut di kitabmu. Atau engkau ajarkan pada salah satu dari makhlukmu. Atau engkau simpan nama tersebut di ilmu gaib di sisimu. Lihat Imam Ahmad. Dan nama yang Allah simpan di ilmu gaib di sisinya tidak mungkin diketahui. Dan sesuatu yang tidak diketahui bisa dikatakan tidak terbatas. Dan dalil yang lain menunjukkan nama Allah itu tidak terbatas. Ada banyak dalil. Ini bukan satu-satunya dalil. Ya. Dalil yang lain, la ustitsanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. La ustitsanaan alaika. Ya Allah, aku tidak bisa menyanjungmu.
la usanan alaika anta kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Ini satu kalimat yang Nabi anjurkan untuk dibaca saat witir di dua tempat, saat sujud dan saat witir. Yaitu bisa dibaca setelah selesai sholat witir atau dibaca saat kunut witir. Ya, kalau yang dibaca sebagai bacaan doa sujud ada dalam riwayat Muslim. Kalau yang dibaca saat witir ada dalam riwayat Abu Dawud. Dan yang namanya memuji itu menyebut sifat-sifat yang mulia. Menyebutkan sifat-sifat yang mulia. Ya Allah, aku tidak bisa memujimu dengan pujian yang layak bagimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Berarti ada nama, ada sifat-sifat yang tidak diketahui oleh manusia. Kalau semua nama dan sifat itu diketahui, ya, maka manusia bisa memuji Allah dengan semaksimal pujian. Yang namanya memuji itu menyebutkan sifat-sifat luhur dan mulia. Gimana kalau kita memuji orang? Ya, wah Anda ganteng, rajin, gini-gini gitu kan? Ya, apa yang dilakukan? Menyebutkan sifat. Menyebutkan sifat. Kalau kita tidak bisa memuji Allah dengan pujian yang sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri, berarti terdapat sifat yang tidak diketahui. Wa amma kalau ada pun hadis Nabi, saya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga, diatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka bukalah maknanya bahasanya Allah tidak memiliki nama kecuali nama-nama tersebut 99. Akan tetapi siapa yang menghitung 99 nama ini maka dia akan masuk surga. Maka itu membahas tentang fadilah 99 nama tersebut. Bukan membatasi bahasanya nama Allah hanya 99. Man aswa, siapa yang menghitungnya itu menyempurnakan kalimat yang pertama, bukan kalimat yang baru yang terpisah. Dan ini semisal ucapan orang Arab, saya punya 100 kuda yang saya siapkan untuk jihad fisabilillah. Falaysa maknahu, maka bukanlah maknanya dia tidaklah punya kecuali 100 ekor kuda. Namun 100 ekor kuda itu yang disiapkan untuk keperluan itu, yaitu jihad fisabilillah. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala telah menukil kesepakatan ahlul ma'rifat fil hadis, para ahli hadis, bahasanya penyebutan satu-satu, wasarduha, dan penyebutan 99 nama itu tidak sahih dari Nabi SAW, dan itu ijma'. Ya, maka ada satu riwayat, itu tepatnya riwayat Tirmidzi yang menyebutkan 99 asma'ul husna tadi satu persatu. Yang ini kemudian banyak dicantumkan di sejumlah cover mushaf. Ya. Maka kata Ibnu Taimiyah, ulama ahli hadis sepakat itu dhaif. Maka di sini ada dua hadis. Hadis Bukhari Muslim cuma menyebutkan 99 keutamaan, adanya keutamaan untuk 99 nama Allah. Namun tidak ada rinciannya. Itu riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada riwayat Tirmidzi. Setelah menyebutkan keutamaan 99 nama, disebutkan 99 nama itu apa saja. Maka di sini dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan. Dan tambahan ini dhaif dengan sepakat ulama hadis. Wasadaqah, dan benar rahimallahu ta'ala bidalil dengan bukti perbedaan yang sangat besar fiha di antara nama-nama tersebut antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Faman hawal, maka siapa yang berupaya untuk menilai sahih hadis tersebut, maka beralasan dengan alasan logika, inna hadza amrun azimun, ini perkara besar karena 99 nama ini mengantarkan pada surga. Fala yafutu ala sahabah, maka tidaklah boleh luput dari para sahabat untuk menanyakannya. Wa anta ini, dan menegaskannya. Fadalla hadza, maka ini menunjukkan ala annaha, bahasanya 99 itu telah ditegaskan min kibalihi, dari arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi jawaban hal ini la yalzam, tidaklah mesti, walau kana kadzalika, meskipun seperti itu. Wala yalzam itu tidak mesti. Walau kana kadzalika, jika seperti itu sebagaimana logika yang Anda katakan, tentu 99 nama tersebut akan maklum, akan diketahui asadu, lebih dari diketahuinya matahari.
Wala nukilat dan tentu akan dinukil fi sahihain di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berkhairima dan selain keduanya. Ya. Di sini ada kaidah aghlabiyah. Berkenaan dengan hal ini ada kaidahnya kaidah aghlabiyah, kaidah umumnya. Jika ada satu hadis yang itu ada dalam riwayat Bukhari atau Muslim atau bahkan Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, kemudian diriwayatkan di luar Bukhari dan Muslim dengan tambahan teks, redaksi, matan, maka umumnya tambahan tersebut dhaif. Umumnya tambahan matan itu dhaif. Karena Bukhari dan Muslim memilih menyaring yang terbagus. Satu hadis ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan satu teks. Kemudian diriwayatkan di luar Bukhari dan Muslim dengan teks yang lebih panjang, ada tambahannya. Maka umumnya tambahan tersebut tambahan yang dhaif. Sehingga di sini disampaikan, seandainya 99 nama itu seperti yang Anda katakan secara logika, tentu ini ada dalam riwayat Bukhari, tentu ini akan sangat jelas sejelas matahari, dan tentu ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Li'anna hadza, kan ini satu hal yang kebutuhan mendorong padanya, wataluhu dan mendesak untuk dihafal. Lantas oleh karena itu bagaimanakah layak tidaklah datang tambahan tersebut kecuali dari jalur yang wahiyah itu dhaif jiddan, lemah sekali. Itu pun nanti kemudian ala suwarin mukhtalifah, dengan bentuk yang berbeda-beda, dalam bentuk yang beda-beda. Riwayat Tirmidzi dan riwayat yang lain itu redaksinya tidak sama. 99 itu apa saja. Maka Nabi SAW, sehingga kesimpulannya Nabi SAW tidak menjelaskan 99 nama itu li hikmatin balighah, karena satu hikmah yang luar biasa, yaitu supaya manusia mencarinya, supaya manusia membaca Quran dan Sunnah, kemudian menginventarisir, mencatatnya, perlu kerja, wa yataharuha, kemudian mereka mencarinya dalam kitabullah dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terlihatlah siapakah orang yang antusias mencari dan siapa yang malas mencari. Walaysa makna iso'aha, dan bukanlah yang dimaksud menghitungnya adalah dicatat dalam satu lembaran, kemudian tukaror, diulang-ulang sampai dihafal, kemudian dijadikan wirid bareng-bareng sebelum pengajian atau yang lainnya. Akan tetapi makna hal tersebut adalah al-ihatah biha lafdan, menguasai lafadznya, kemudian faham maknanya, dan beribadah kepada Allah dengan tuntutannya. Dan beribadah kepada Allah dengan konsekuensinya mengandung dua hal. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama tersebut. Fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Artinya Anda jadikan nama tersebut sebagai sarana permohonan Anda. Fatakhtar, maka Anda pilih namanya yang cocok dengan isi permohonan Anda. Fa inda su'alil maghfirah, ketika meminta ampunan maka katakanlah ya Ghafur irfirli. Wa idzat ya Maha Pengampun, ampunilah aku. Dan bukanlah satu hal yang cocok Anda mengatakan wa idzat yang keras hukumannya, tolong ampuni aku. Nah, itu tidak cocok. Bal hadza yusbul istihza. Bahkan kalimat doa dengan teks semacam ini serupa dengan serupa itu bisa diterjemahkan semi mengejek Allah Subhanahu wa taala. Namun yang benar ajirni min iqabika, wa idzat yang keras hukumannya, lindungi aku dari siksaanmu. Kemudian bentuk yang kedua dari ta'abbud adalah anta ta'arada fi ibadatika, adalah Anda libatkan dalam ibadahmu lima taqtadi hadil asma, bagi apa yang jadi konsekuensi dari nama tersebut. Maka muqtada nama Allah Ar-Rahim adalah sayang. Fa'mal al-amal as-salih, maka lakukanlah berbagai macam amal soleh yang mendatangkan kasih sayang Allah. Inilah 3 poin yang dimaksud dengan menghitung 99 asmaul husna. Fa idza kana kadzalik, maka jika demikian, maka karena demikianlah maknanya, maka sangat layak untuk menjadi upah atau menjadi harga untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca, kita telah ada kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.